Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin nih alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 39. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon sudah bertemu tuh dengan God of Verification. Dari pertemuan tersebut, Han Sung-yeon mendapatkan informasi yang membuatnya terkena tekanan mental. Semuanya tuh tentang tantangan lantai 27 Han Sung-yeon yang ternyata harus mengalahkan dua administrator yang telah mendukungnya. Han Sung-yeon sempat depresi tuh, namun God of Verification bilang Han Sung-yeon bisa mengubah hal tersebut dengan mengubah takdir yang telah ditentukan oleh menara. Han Sung-yeon tentu saja belum tahu sepenuhnya tentang cara mengubah takdir. Namun saat dia berpikir lebih jauh tentang hal tersebut, para penjaga public space lantai 21 muncul dan ingin mengajar Han Sung-yeon seperti mereka mengajar kucing yang ditemui Han Sung-yeon di gerbang lantai 21. Han Sung-yeon yang tengah marah kemudian menyelesaikan persiapannya buat ngehajar para penjaga tadi. Combo trio Han Sung-yeon, Dam Chum-woo, dan juga ular Abyss adalah apa yang tidak pernah dibayangkan oleh para penjaga. Ular Abyss yang baru saja didapatkan Han Sung-yeon bahkan bisa menyerang beberapa penjaga sekaligus. Ya, kalau ularnya aja bisa ngedominasi, apalagi Han Sung-yeon guys. Han Sung-yeon tuh tampil dengan teknik berpedang White Crane Sword Master dan membabat beberapa penjaga sekaligus. Han Sung-yeon memang kelihatan unggul tuh, namun pemimpin para penjaga ini malah tertawa. Dia tahu kalau Han Sung-yeon mulai kelelahan. Hal ini tuh bukan cuma karena jumlah, tapi otoriti dari pemimpin penjaga tersebut. Otoritinya bernama Knighting Duel, di mana seseorang harus bertarung satu lawan satu secara terus-menerus dan tidak bisa bertarung dengan banyak orang. Makanya ular Abyss Han Sung-yeon itu mulai menghilang sejak otoriti itu diaktifkan karena si ular mau terlibat ke pertarungan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang udah terjebak buat satu lawan satu dengan lebih dari 20 orang yang menanti giliran menanyakan satu hal. Kenapa para penjaga ini menjarah barang milik orang lain? Alasan mereka itu simpel, karena barang jarahan yang mereka dapatkan bakal dipakai untuk mendaki menara. Ya, dari awal para penjaga yang petantang petenteng ini itu emang penantang yang oke jadi penjaga public space lantai 21. Mereka tuh juga menganggap penantang dari dimensi lain selain dimensi mereka adalah penantang kelas rendahan yang cuma bakal jadi batu loncatan. Katanya tuh nasib Han Sung-yeon bertemu mereka sudah jadi takdir kematian buat Han Sung-yeon. Han Sung-yeon yang mendengar semua jawaban dari kepala penjaga kemudian kembali sadar. Orang-orang kejam kayak mereka ini yang menyiksa orang tak bersalah demi keuntungan sendiri akan selalu ada selama menara tidak dihancurkan. Para penjaga ini tuh jauh berbeda dari kucing yang baru saja dihajar, di mana kucing tadi tuh tidak memanfaatkan pendakian menara buat menindas. Tindakan kotor seperti merendahkan orang lain untuk tampil kuat emang menjadi hal yang sangat dibenci Han Sung-yeon seumur hidupnya. Nah, mereka bahkan tidak pantas buat disebut sebagai ksatria karena cuma bisa bertindak kotor. Kepala penjaga kemudian marah tuh dan bersumpah untuk menghukum Han Sung-yeon dengan sangat pedih. Han Sung-yeon gak peduli dan langsung mengaktifkan efek eksklusif Moonlight Protection Risk Guard yang ternyata bisa menambahkan stat sampai 10% saat di malam hari. Han Sung-yeon itu menambah buff tersebut dengan skill Antagonist of the Domain yang menambah 10% saat menghadapi kelompok lain sendirian. Dengan dua buff ini, Han Sung-yeon tuh menghancurkan satu persatu dari para penjaga yang maju di hadapannya. Dalam beberapa gerakan, puluhan penjaga yang ada di sana itu udah kebelah dan rata dengan tanah. Kepala penjaga yang melihat anak buahnya diratakan oleh Han Sung-yeon langsung saja panik. Dia tuh gak menyangka kalau Han Sung-yeon ternyata memiliki kekuatan sebesar yang dia lihat. Kepala penjaga ini juga mendengar dengan jelas tuh suara anak buahnya yang meminta pertolongan karena dihajar habis-habisan oleh Han Sung-yeon. Setelah semua anak buahnya diratakan, kepala penjaga ini tinggal berdua dengan Han Sung-yeon. Ya, Han Sung-yeon mau melakukan duel. Saat si kepala penjaga bersiap, Han Sung-yeon langsung menggunakan otot
Authority Instant Tonus Tech untuk berada langsung di depan muka si kepala penjaga. Han Sung-yeon tuh tanpa ampun memberikan satu pukulan yang udah diisi oleh Divine Power Han Sung-yeon. Han Sung-yeon gak cukup sampai situ. Dia tuh terus ngehajar kepala penjaga yang udah mau menyerah dan sudah kehilangan kesombongan yang dari tadi dia perlihatkan. Baju zirah megah yang digunakan kepala penjaga juga udah hancur tuh. Hanya dengan tangan kosong milik Han Sung-yeon. Beberapa saat kemudian, Han Sung-yeon sudah berada di hutan luar public space lantai 21. Si kucing tuh masih panik karena baru sadar dari pingsan yang dialami. Dam Chunmoo dan Han Sung-yeon juga ada di sana. Han Sung-yeon tuh tengah sibuk memakan item yang dia dapatkan dari para penjaga buat dijadikan sebuah divine power. Saking banyaknya barang yang Han Sung-yeon dapatkan, si kucing ini tuh sampai kaget karena ada belasan karung item di hadapan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian bilang pada si kucing kalau mereka tuh semua udah aman. Para penjaga tadi bukanlah penjaga dari public space lantai 21, melainkan emang penantang dari dimensi Ares yang sok-sokan jadi seorang penjaga. Han Sung-yeon juga menambahkan si kucing tuh udah sembuh karena perawatan yang diberikan oleh Han Sung-yeon. Nah, selain itu Han Sung-yeon memberikan tas milik si kucing yang udah diambil oleh para penantang dimensi Ares. Perjumpaan Han Sung-yeon dan si kucing ini telah tiba di akhir. Sebelum berpisah, Han Sung-yeon tuh sempat bilang pada si kucing, hidup si kucing sepertinya bakal menjadi lebih sulit dalam beberapa waktu ke depan karena keputusan Han Sung-yeon tuh udah bulat, yaitu mau menghancurkan menara. Semuanya agar tidak ada orang lain yang menderita lagi karena kelakuan penantang yang disponsori oleh menara. Han Sung-yeon tuh tidak menginginkan persaingan antar dimensi kembali terjadi. Dia malah mau membuat semua dimensi itu ngebantu satu sama lain. Hal ini membuat si kucing yang mendengarnya tersenyum sangat senang. Dia bangga dengan apa yang dikatakan oleh Han Sung-yeon, dan si kucing itu juga berjanji tujuan mulia Han Sung-yeon ini akan dia sebarkan ke semua orang yang dia temui. Setelah Han Sung-yeon berpisah dengan si kucing, dia tuh kembali ke ruang tunggu lantai 21. Han Sung-yeon sudah mulai mengecek apa yang dia dapatkan setelah bertemu dengan Guard of Verification. Salah satu hal yang paling menarik jelas adalah Mirror of Conviction, item rank triple S minus. Rank dari item ini tuh emang menggiurkan, tapi item ini tuh nggak sempurna dan ternyata baru selesai sebanyak 3%. Untuk membuat item ini sempurna sampai 100%, tugas Han Sung-yeon tuh adalah menumpahkan emosinya dalam cermin tersebut. Ya, tentu saja Han Sung-yeon tuh enggak punya banyak informasi soal menumpahkan emosi ke dalam cermin sebagai syarat item tadi. Namun Han Sung-yeon ingat sejak kapan item ini bertambah menjadi 3%, yaitu saat Han Sung-yeon melawan para penjaga yang membuat mental Han Sung-yeon makin kuat. Jadi Han Sung-yeon tuh harus ngedapat momen serupa untuk membuat item dari God of Verification menjadi sempurna. Han Sung-yeon sebenarnya itu masih punya banyak hal untuk disiapkan, namun pemberitahuan mulai terus muncul di depan Han Sung-yeon. Iron Blooded Monarch itu mengundang Han Sung-yeon secara agresif ke wilayahnya. Administrator tersebut akan menceritakan tentang misi keinginan terpendam milik Iron Blooded Monarch. Han Sung-yeon tentu saja penasaran tuh dengan apa yang akan dikatakan oleh administrator tersebut. Saat sampai di domain Iron Blooded Monarch, administrator ini tuh ya kasar kayak biasanya. Dia marah karena Han Sung-yeon jarang berkunjung ke sana. Nah, namun di tengah pembicaraan mereka, Han Sung-yeon membuat ekspresi yang mencurigakan. Hal ini tuh ngebuat Iron Blooded Monarch langsung bergerak ke arah Han Sung-yeon dan mengatakan apa yang terjadi di kuil God of Verification. Han Sung-yeon yang melihat Iron Blooded Monarch sadar dengan kekhawatiran Han Sung-yeon. Sung-yeon tuh mau tidak mau harus mengakui kalau penantang yang emang pernah mencapai lantai 40 betul-betul memiliki indera yang gak bisa diremehkan. Han Sung-yeon tentu saja gak bisa tuh mengatakan kalau kegalauannya itu menyangkut tantangan lantai 27 yang telah disiapkan menara untuk mengalahkan Iron Blooded Monarch dan White Crane Swordmaster. Han Sung-yeon hanya mengalihkan pembicaraan dan bilang dia gak bisa menjelaskannya sekarang, tapi dia tetap butuh bantuan sang administrator untuk memperhatikan langkah Han Sung-yeon saat mendaki menara. Iron Blooded Monarch setuju dengan itu, tapi dia juga bilang Han Sung-yeon harus bercerita banyak hal pada administrator yang mengikat kontrak dengannya. Bahkan Han Sung-yeon tuh bisa berkeluh kesah apa saja, entah itu karena harga BBM naik, pajak naik, atau harga bahan pokok yang juga makin naik. Pokoknya bisa ngeluh apa aja ke Iron Blooded Monarch.
Han Sung-yeon yang mendengar hal ini itu sekali lagi mensyukuri dia mendapatkan kontrak dengan administrator super baik yang enggak melihatnya sebagai sebuah mainan. Selain para administrator, Han Sung-yeon tuh juga berasa beruntung dengan semua orang yang berinteraksi dengannya adalah orang baik yang tidak tumbuh dengan cara kotor. Dengan semua kesyukuran tersebut, Han Sung-yeon tuh tentu tidak punya alasan untuk menyerah dengan apa yang menjadi tujuannya. Iron Blooded Monarch yang melihat Han Sung-yeon menjadi mellow buat pertama kali tuh menertawakan Han Sung-yeon. Dia nggak menyangka pria beringas yang menjalin kontrak dengannya ternyata memiliki sisi lembut yang bisa ditampakkan kepada orang lain. Setelah menertawai Han Sung-yeon, Iron Blooded Monarch kemudian mulai membicarakan tujuan utamanya mengundang Han Sung-yeon. Tujuan utama Iron Blooded Monarch itu berhubungan dengan keinginan terpendam milik administrator tersebut. Siapa sangka keinginan terpendam Iron Blooded Monarch itu mengarah pada sebuah dendam terhadap satu dewa. Dewa tersebut adalah Evil God. Saat Han Sung-yeon mendengar nama Evil God, dia tuh langsung terkejut banget. Cerita Iron Blooded Monarch adalah sebuah cerita tragis tuh tentang dunianya. Dunia Iron Blooded Monarch ternyata hancur di tangan kawanan iblis bawahan Evil God. Kawanan iblis ini dengan kekuatan yang tidak terbayangkan berhasil meratakan dunia Iron Blooded Monarch dalam sekejap saja. Apalagi penghancuran ini tuh dipimpin langsung oleh Evil God sendiri. Jadi jika Han Sung-yeon melakukan tantangan keinginan terpendam milik Iron Blooded Monarch, maka Han Sung-yeon harus siap melawan tubuh asli dari Evil God. Dengan resiko besar tersebut, Iron Blooded Monarch tidak ingin Han Sung-yeon langsung melakukan tantangan keinginan terpendam yang dia miliki. Iron Blooded Monarch mau Han Sung-yeon berfokus meningkatkan kekuatannya sendiri untuk sekarang. Han Sung-yeon yang mendengar tentang Evil God bukan cuma kaget tuh, dia juga sadar dengan rencana menara. Evil God itu adalah dewa yang disulut emosinya oleh Han Sung-yeon karena dua hal. Pertama di Giant Tree Maze dan kedua saat tantangan dari God of Verification. Han Sung-yeon awalnya merasa hal itu cuma kebetulan doang, tapi setelah tahu dunia administrator yang mengikat kontrak dengannya itu juga melibatkan Evil God, Han Sung-yeon langsung yakin kalau menara itu sengaja membuat Han Sung-yeon berbenturan dengan Evil God sebelumnya supaya Evil God itu punya kebencian mendalam pada Han Sung-yeon saat melakukan tantangan terpendam Iron Blooded Monarch. Han Sung-yeon yang menyadari fakta ini kemudian sangat marah dan menjanjikan beberapa hal pada Iron Blooded Monarch. Saat Han Sung-yeon udah siap, dia bukan cuma akan menghancurkan Evil God, tapi juga akan menghancurkan menara menjadi berkeping-keping. Setelah pertemuan Han Sung-yeon dengan Iron Blooded Monarch, Han Sung-yeon tuh kembali ke ruang tunggu lantai 21. Dan cuma yang tahu kalau Han Sung-yeon marah memperingatkan Han Sung-yeon untuk tidak tergesa-gesa masuk dalam tantangan keinginan terpendam Iron Blooded Monarch. Han Sung-yeon masih tidak sanggup tuh melawan Evil God. Han Sung-yeon ternyata masih bisa berkepala dingin guys. Dia kemudian bilang kalau untuk melawan Evil God, dirinya tuh harus tahu cara untuk meningkatkan trait unik miliknya. Trait nekromansi Han Sung-yeon emang tuh harusnya udah bisa naik level, tapi ada syarat yang ternyata tertulis tidak terpenuhi. Han Sung-yeon hanya punya satu hal untuk tahu apa syarat tersebut, yaitu dengan terus mendaki menara. Han Sung-yeon kemudian masuk ke lantai 21. Suasana dunia lantai ini tuh adalah tandus dan gelap yang sangat menyeramkan. Han Sung-yeon mendapatkan misi untuk menyelesaikan apostel yang melayani God of Despair, Fall and Lunacy. Han Sung-yeon yang melihat notifikasi kalau dia harus melawan apostel tuh menganggap kalau hal ini akan mudah karena dia udah melawan incarnation fisik dari para dewa. Dam Chunmo kemudian mengingatkan Han Sung-yeon kalau yang dia lawan sampai sekarang hanyalah apostel Cecunguk. Dam Chunmo kemudian menceritakan kalau dia itu pernah melawan apostel rank 2 dari seorang dewa kuno. Pertarungan tersebut ada di luar nalar manusia karena bisa melululantahkan dimensi karena pertempuran tersebut. Han Sung-yeon sampai kaget tuh mendengar hal ini karena enggak menyangka seorang utusan bisa menghancurkan dimensi cuma karena efek pertarungan. Dengan kebenaran yang diungkapkan oleh Dam Chunmo bilang Han Sung-yeon harus berdoa kalau apostel yang harus dia kalahkan bukan apostel rank 2. Jika apostel rank 2, maka Han Sung-yeon sama saja bakal melawan entitas yang paling dekat dengan dewa tersebut. Han Sung-yeon tentu saja berharap hal yang sama. Nah, di sini kekhawatiran Han Sung-yeon itu bukan cuma tentang apostel tersebut, tapi juga dunia ini begitu luas untuk mencari apostel yang harus dia kalahkan dalam 1 bulan. Han Sung-yeon kemudian dikejutkan tuh dengan misi khusus yang muncul di hadapannya. Han Sung-yeon kemudian langsung bergerak.
Di tempat lain, kekacauan tengah terjadi. Sebuah pasukan diserang oleh para monster. Pasukan ini terdiri dari penyihir dan juga Death Knight yang melindungi seorang wanita. Wanita ini adalah seorang priestess atau pendeta wanita. Saat priestess ini akan diterkam oleh monster yang menjebol pasukan pelindungnya, sebuah ledakan malah terjadi. Di depan priester muncullah abang-abang ganteng. Ya, siapa lagi kalau bukan Han Sung-yeon, guys. Priestess yang diselamatkan itu kagum dengan kekuatan Han Sung-yeon yang bisa nge-one hit monster raksasa. Ya, menurut si priester, Han Sung-yeon itu adalah pangeran yang didatangkan buat menyelamatkannya. Semacam takdir cinta yang ada di kisah dongeng. Han Sung-yeon yang baru saja berlari dan langsung ngehantam monster tentu saja kelelahan. Makanya saat dia menyapa si priestess ini, Han Sung-yeon malah membuat wajah menyeramkan yang membuat priestess tadi jadi seperti kelinci ketakutan. Dan Chungmo sampai bilang, Han Sung-yeon ini orang aneh karena bisa menyapa seseorang dengan wajah menyeramkan. Han Sung-yeon bilang itu tuh nggak aneh di bumi. Mendengar Han Sung-yeon mengatakan bumi, priestess kemudian menyuruh pengawalnya buat mundur. Priestess ternyata pernah mendapat ramalan bahwa hari di mana seluruh klannya mendapat bencana bakal muncul seorang penyelamat dari tempat bernama bumi. Priestess kemudian menyebut Han Sung-yeon dengan sebutan Spirit. Notifikasi menara kemudian muncul di hadapan Han Sung-yeon kalau dia itu mendapatkan misi tambahan. Misinya itu mendapat pengakuan dari klan Hermian, klan milik Priestess. Han Sung-yeon tuh harus diakui sebagai spirit yang mereka sembah. Apa yang akan dilakukan Han Sung-yeon tuh di lantai 21 yang super ribet bahkan di awal tantangan? Apa Han Sung-yeon akan memasukkan Priestess dalam list perempuan penggemarnya? Nantikan aja guys di video berikutnya. Terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.